Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Inelda Yulita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sains terapan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melani Dwi Saputri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eksperimen yang akan saya gunakan serta konsep sainsnya. Langsung saja kita masuk ke eksperimen yang pertama, yaitu di kelas 7 KD 3.3 dan KI 4.3, di mana dalam KD KI ini menjelaskan tentang sifat campuran, sifat fisika kimia, perubahan fisika dan kimia, serta pemisahan campuran. Lalu untuk eksperimen yang akan saya gunakan ialah perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika itu adalah perubahan yang dialami oleh suatu benda tanpa adanya terbentuk zat baru. Contohnya itu nanti di eksperimen ini kapur barus yang kita masukkan ke dalam sebuah wadah, kemudian wadah itu kita panasi atau kita bakar dengan lilin ataupun apapun itu. Kemudian di bagian atas wadah tadi kita tutup dengan mangkuk, yang dimana atas mangkuknya nanti kita isi dengan es batu. Maka dalam kapur barus tadi akan terjadi perubahan menyublin dan juga mengkristal, di mana kapur barus yang awalnya berbentuk padat dia akan dipanasi, lalu dia akan menguap ke atas karena di bagian wadah atasnya tutupnya tadi diberi es batu, maka uapnya tadi akan kembali membeku atau mengkristal. Maka di percobaan ini akan terjadi dua reaksi, yaitu menyublin dan juga mengkristal. Dalam reaksi ini juga menunjukkan sifat fisika di mana tidak ada terbentuknya zat baru. Walaupun kapur barus tadi telah menguap dan kembali mengkristal atau membeku, itu tetaplah kapur barus, tidak ada terbentuknya zat baru. Berarti ini sesuai dengan konsep fisika, yaitu perubahan yang terjadi oleh suatu benda tanpa terbentuknya zat baru. Lalu untuk perubahan kimianya, yaitu perubahan suatu benda dengan terbentuknya zat baru. Contohnya ialah nanti ada sebuah botol, kemudian kita masukkan dengan asam cuka, lalu di sisi lain ada sebuah balon yang kita masukkan dengan baking soda. Kemudian botol tadi kita tutup dengan balon yang berisi baking soda tadi. Kemudian nanti balonnya kita naikkan, maka akan terjadi campuran antara asam cuka dan baking soda. Setelah bercampur, itu akan menghasilkan zat baru, yaitu CO2, yang menyebabkan balon tadi akan membesar gitu, seperti kita meniup balon. Dalam reaksi ini terjadi perubahan zat dari asam cuka ditambah baking soda yang menghasilkan gas, yaitu CO2. Lanjut untuk eksperimen yang kedua, yaitu di kelas 9 KD 3.4 dan KI 4.4. Pada KI KD ini menjelaskan tentang konsep listrik statis, dimana untuk percobaannya sendiri nanti saya akan ini seperti sebuah game, cuman di dalam game ini tetap ada konsepnya. Pertama kita ini adalah game labiri, jadi kita membuat labiri dulu dari karton ataupun kardus, seperti tiang-tiang atau tembok-tembok itu. Kemudian aluminium ini dibentuk menjadi bola, lalu ditaruh di dalamnya, kemudian ditutup dengan plastik, dimana konsep sainsnya nanti adanya donor elektron. Pertama kita gosokkan tangan, dimana awalnya plastik dan aluminium oil tadi bermuatan netral. Kemudian setelah digosokkan dengan tangan ataupun dengan kain wol, elektron yang ada di tangan atau kain wol akan berpindah ke plastik, sehingga plastik ini akan bermuatan negatif dan aluminium oil tadi akan bermuatan positif. Dengan demikian aluminium atau bola-bola aluminium tadi akan menempel di plastik karena adanya tarik menarik antara kutub negatif dan juga kutub positif. Sedangkan tangan kita yang bermuatan positif tadi, ketika kita sentuh di plastik, diikat bola-bolanya, maka bola itu akan bergerak melawan, karena kan tangan dan aluminium tadi sama-sama positif. Maka ini pada listrik statis, yaitu perpindahan energi listrik tanpa adanya medannya, yaitu dengan medan magnet di sini ya. Seperti itu untuk
konsep eksperimen yang kedua. Lalu untuk konsep eksperimen yang ketiga atau yang terakhir itu di kelas 11 mengenai materi kimia tentang konsep asam basa. Di sini saya mengambil tentang perubahan warna suatu larutan dengan indikator alami. Contohnya itu di sini adalah kunyit, dimana ekstrak dari kunyit. Kemudian untuk larutannya itu ada beberapa larutan seperti asam cuka, kemudian jeruk, sabun dan kapur gitu. Nanti dari keempat larutan ini akan saya tetesi dengan indikator alami tadi yaitu kunyit satu-satu gitu. Kemudian akan terjadi perubahan warna, dimana untuk sifat asam dia akan berubah warna menjadi terang ataupun kuning terang, kan kunyit tadi ya. Lalu untuk basah dia akan menjadi gelap ataupun keruh. Jadi dari percobaan ini menunjukkan bahwa sifat asam ketika suatu larutan ditetesi dengan indikator kunyit dia akan berubah menjadi terang, sedangkan basah ialah ketika suatu larutan ditetesi dengan indikator kunyit dia akan berubah menjadi keruh ataupun gelap. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait eksperimen yang akan saya lakukan. 3 eksperimen tadi. Yang pertama itu perubahan fisika dan kimia, yang kedua itu konsep listrik statis, dan yang keempat itu perubahan warna pH menggunakan indikator alam terhadap larutan. Demikian, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.